Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus tahap administrasi. Bagi teman-teman yang telah memiliki LOA, nanti teman-teman tidak perlu mengikuti bakas skolastik, langsung menuju tes substansi. Adapun teman-teman yang belum memiliki LOA, nanti teman-teman akan melewati tahap bakat skolastik ini. Nah, sebenarnya bakat skolastik itu apa sih? Nah, bakat skolastik ini atau dikenal dengan istilah Scholastic Aptitude Test adalah suatu tes untuk mengukur tingkat intelijensi dan keterampilan dasar dari para calon awardee ini. Jadi diharapkan para calon awardee ini telah memiliki kesiapan secara akademik untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun sejatinya untuk tes ini itu untuk mengukur apakah nanti setelah teman-teman lulus dari tahap substansi ini lalu mencari kampus, nah apakah siswa ataupun calon awardee ini bisa untuk mengikuti tes seleksi di kampus tersebut. Maka dari itu di dalam tes ini nanti kalian secara umum akan diuji dari 3 keterampilan dasar. Yang pertama adalah subtes verbal, yang kedua adalah subtes kuantitatif, dan yang ketiga adalah subtes penalaran. Nah, di subtes verbal ini nanti teman-teman akan dites mengenai logika verbal atau bahasa yang dimiliki dari teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman akan diuji perihal antonim, sinonim, ataupun analogi dari tata bahasa. Yang kedua adalah subtes kuantitatif. Nah, di sini teman-teman akan diuji perihal logika angka untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu permasalahan dalam urusan angka. Nah, di tes ini kalian akan diuji perihal aritmatika, lalu deret angka, trigonometri, ataupun aljabar. Yang ketiga adalah subtes penalaran. Nah, di subtes ini teman-teman akan diuji perihal bagaimana teman-teman untuk dapat memilah dan mengorganisasi informasi-informasi yang relevan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di tes ini teman-teman akan diuji seperti penalaran logis, lalu dalam bentuk diagram, ataupun dalam bentuk gambar. Nah, untuk teman-teman dapat informasi secara gamblang terkait dengan bakat skolastik, langsung saja kita masuk ke contoh-contoh soal ya. Baik teman-teman semua, sekarang kita langsung lihat contoh soal bakat skolastik. Nah, sebelum kita melihat contoh soal tersebut, aku mau beritahu kepada teman-teman semua nih, bahwasannya di LPDP pun juga tidak menjelaskan perihal durasi dan jumlah soal untuk bakat skolastik. Nah, ini atas informasi dari tes-tes sebelumnya, bahwasannya untuk durasi dan jumlah soal bakat skolastik ini ada kisaran. Seperti 1 di dalam tes verbal, ini perkiraan ada sekitar 15 sampai 20 menit. Dan adapun jumlah soalnya yaitu 18 sampai 22 soal. Lalu yang kedua, di tes kuantitatif ini durasinya sekitar 40 sampai 50 menit. Dan adapun jumlah soalnya itu sekitar 20 sampai 24 butir. Lalu di tes penalaran ini durasinya sekitar 15 sampai 20 menit. Lalu di jumlah soalnya juga kisaran 16 sampai 20 butir. Nah, untuk total durasi dan jumlah soal di bakat skolastik ini yaitu sekitar 90 menit sampai 120 menit dan jumlah soalnya ada 60 butir. Nah, dari informasi tersebut kita akan bisa melihat bahwa akan ada banyak soal di tes kuantitatif ini. Nah, berarti teman-teman untuk mensiasati waktu tersebut, teman-teman harus mengerjakan di bagian-bagian yang termudah dulu. Ya, karena tidak ada batasan-batasan
atau passing grade dari macam-macam tiap tes. Jadi akan diambil secara nilai keseluruhan. Nah, sekarang kita langsung saja lihat contoh soal-soal tersebut. Nah, di sini di tes verbal. Nah, di tes verbal ini umumnya di dalam tes ini itu ada soal sekitar sinonim dan antonim. Nah, di soal ini usahakan teman-teman jangan memakan waktu lama. Maksimal sekitar 30 detik ya. Harus dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, langsung saja dilewati. Karena ini termasuk, kalau menurut saya pribadi, adalah soal-soal bonus. Nah, untuk memperdalam soal ini, teman-teman bisa pelajari dari berbagai macam literatur. Seperti teman-teman banyak baca, adapun juga sering dari materi-materi bahasa Inggris. Seperti contoh satu ekstravasi, yaitu kan ambil serapan dari bahasa Inggris ya. Berarti apa sinonimnya? Archetype. Nah, ini juga apa sinonimnya? Eksentrik. Apa sinonimnya? Dan juga ada antonim seperti diskrepansi, tentatif, dan nisbi. Nah, di sini teman-teman ketika bertemu soal ini harus tahu betul ini soal sinonim atau antonim. Karena juga beberapa waktu lalu saya dengar kabar dia tidak fokus nih di bagian mana. Jadi jangan sampai ketika kita sudah ada di sinonim, tapi ternyata kita tidak sadar sudah masuk ke bagian yang antonim. Jadi teman-teman harus fokus di soal-soal pertanyaan tersebut sudah ada di bagian yang mana. Nah, nanti jawabannya akan saya kasih di akhir video ini. Nah, lalu setelah itu juga ada soal analogi. Ini soal perihal di antara beberapa kata yang akan menjadi kesimpulan dari soal-soal tersebut, seperti senapan berburu. Nah, di sini bisa menjadi kata-kata nih. Kalau senapan berburu berarti apa perkiraan? Oh, seperti senapan itu digunakan untuk berburu. Nah, berarti apa nih kalimat yang sama dari soal tersebut? Mobil, garasi, pesawat. Nah, maksudnya apa nih? Berarti kita ambil kesimpulan bahwasannya mobil itu tempatnya di garasi. Berarti kalau pesawat itu tempatnya di mana? Optimisme, semangat. Pesimisme apa? Nah, berarti optimisme itu sama dengan semangat. Pesimisme itu sama dengan apa? Warteg, nasi remes, angkringan apa? Nah, berarti di sini kan di warteg itu ada nasi remes. Nah, kalau di angkringan itu biasanya ada apa? Nah, nanti bisa teman-teman perkirakan jawabannya apa nih? Nah, ini juga ada nih soal untuk paragraf. Nah, ini teman-teman biasanya di soal paragraf ini akan melihat dari pokok kalimat atau para kalimat utama. Jadi kalau namanya pokok kalimat atau kalimat utama itu menggambarkan keseluruhannya. Nah, ini terkadang teman-teman ada yang terlalu fokus pada informasi-informasi yang khusus. Padahal kalau ketika kita ditanya kalimat utama harus menggambarkan keseluruhan dari paragraf tersebut. Nah, dari paragraf ini teman-teman bisa baca. Nah, oke, saya kasih waktu dulu baca. Jangan lama-lama bacanya, langsung ambil di scanning saja, langsung masuk kira-kira apa kalimat utama di sini. Pertanyaannya adalah kalimat utama yang terdapat pada paragraf pertama adalah apa? Apakah angkutan bus kota? Apakah tarif bus kota reguler? Apakah menjulangi harga Sri Muto? Kenaikan tarif bus reguler? Atau alasan awak angkutan menaikkan tarif? Nah, ini langsung dijawab ya. Jangan terlalu lama kepada soal-soal yang seperti ini. Langsung masuk ke tes kuantitatif. Nah, di tes kuantitatif ini, teman-teman pertama nanti akan melihat soal-soal perihal mengenai deret, aritmatika juga. Nah, di soal deret ini teman-teman udah umumnya mengerjakan soal ini ya. Nah, biasanya itu kalau nggak nanti melewati satu angka atau dua angka atau pembagian perkalian penambahan dari setiap angka-angka tersebut. Jadi dibuat hitung-hitungan secara cepat ya. Kalau misalnya seperti ini, nah ini kira-kira urutannya di mana nih? Apakah langsung melewati satu angka atau melewati dua angka, ataukah penambahan ataupun pembagian? Nah, silakan nanti teman-teman di sini jawabannya apa nih? Di nomor 1, nomor 2, nomor 3,
Nomor 4. Nomor 5. Nah, kalau teman-teman stuck ataupun harus mengulang bolak-balik, nggak apa-apa, dilewati saja dulu soal tersebut. Kita mencari soal-soal yang paling mudah kita bisa selesaikan terlebih dahulu. Jangan hanya fokus pada soal-soal yang sulit sehingga menghabiskan waktu untuk menyelesaikan satu soal itu saja. Oke, nanti di sini juga ada soal terkait dengan numerik. Nah, berarti teman-teman harus bisa paham terkait dengan rumus-rumus matematika dasar ya, seperti rumus bangunan datar atau bangunan ruang. Nah, itu teman-teman hafalin lah, seperti luas persegi panjang itu seperti apa, Pitagoras itu seperti apa, lalu rumus bola, huruf pi, lalu tabung. Nah, itu teman-teman sebisa mungkin menghafal dari rumus-rumus tersebut ya. Nah, lalu yang kedua pun juga demikian. Memang kalau di tes numerik ini lebih ke matematika dasar ya. Oke, sudah ketemu teman-teman jawabannya? Nanti kita akan cek di akhir sesi ini. Lalu di tes penalaran. Nah, seperti yang tadi sudah diinformasikan di awal, tes penalaran ini perihal logika dari beberapa informasi-informasi tersebut. Seperti apa kita mengambil kesimpulan dari informasi-informasi itu. Nah, seperti di awal ini, logika analisa. Contoh untuk soal ini, di sebuah bioskop terdapat fakta menarik. Sebuah keluarga dan pembantunya menonton film bioskop. Irsyad tidak mau duduk bersebelahan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Tapi ia juga tidak mau duduk di posisi yang paling pinggir. Aji hanya mau duduk sebelahan dengan Bima. Cynthia tidak ingin duduk bersebelahan dengan Bima karena selalu menggodanya. Yuri tidak mau duduk di samping Aji. Hal ini karena Aji selalu memarahi dirinya sebagai pembantu rumah tangga yang kurang gesit. Posisi duduk di bioskop yang paling tepat adalah, nah berarti di sini teman-teman harus bisa membuat analisa dari gambar. Jadi kalau misal teman-teman nggak bisa langsung by angan-angan, ditulis saja. Nanti akan diberikan kertas. Nanti hanya diberikan satu kertas untuk buat coret-coretan ya. Nanti silakan di yang paling mungkin. Kalau misalnya udah tahu dia yang paling ujung, berarti tulis dulu yang ujung. Nah, lalu selanjutnya mundur-mundur ataupun kebalikannya. Nah, ini juga nanti di tes penalaran ada contoh soal gambar. Nah, ini juga termasuk soal yang bonus bagi saya ya. Karena nanti lebih ke pemahaman secara umum. Dan jangan lupa teman-teman harus memahami pertanyaannya itu seperti apa. Ya. Jadi jangan langsung masuk ke soal, pahami dulu pertanyaannya itu seperti apa. Agar jangan sampai kejebak dari soal-soal yang diberikan. Seperti di bawah ini. Soal di bawah ini terdiri dari 5 buah gambar yang memiliki kesamaan. Tetapi hanya ada satu gambar yang tidak sama atau tidak sekelompok dengan gambar lainnya. Pilihlah salah satu gambar yang tidak sama antara kelima gambar lainnya. Nah, ini lebih ke soal-soal kita pemahaman secara umum ya. Seperti contoh dari A, ini gambarnya seperti apa? B, C, D, E. Biasanya ini mereka tuh gambarnya hanya bolak-balik saja. Nah, di antara bolak-balik itu mana yang memang sangat berbeda ya antara satu titik dengan titik yang lainnya. Oke, langsung jawab teman-teman. Nah, begitupun juga dengan yang soal yang kedua nih. Ada gambar segitiga seperti ini yang merupakan kumpulan dari kotak-kotak A, B, C, D, E. Nah, ini udah jelas banget ini ya, yang mana yang beda ya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, ini gambar juga seperti ini. Ini lebih ke muter-muter ini. Memang biasanya kadang kalau misalnya lihat soal ini ada yang sampai melihatnya tuh muter-muter. Ya nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa secara gamblang terdapat perbedaan di antara kelima gambar tersebut. Nah,
Itulah contoh soal di bakat skolastik. Nah, itu merupakan tipe-tipe contoh ya yang sudah saya berikan. Nah, nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam terkait dengan beberapa contoh yang telah saya berikan. Nanti bisa dari modul-modul TPA ataupun modul yang memang murni untuk tes bakat skolastik. Teman-teman nanti bisa cari di Gramedia, yang bisa nanti bisa sambil cari-cari segala macam itu. Nah, persiapkan dari sekarang, oke? Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Memang bagi teman-teman yang terbiasa untuk mengikuti soal-soal ujian masuk perguruan tinggi ataupun instansi, teman-teman akan melihat tes skolastik ini hampir sama dengan tes TPA. Nah, maka dari itu teman-teman juga bisa mempersiapkan tes bakat skolastik ini dari soal-soal TPA. Memang secara aturan LPDP tidak memberikan passing grade terkait dengan nilai di bakat skolastik ini. Biasanya LPDP itu akan melihat dari total keseluruhan nilai dari para awardee ini. Nah, jadi karena para calon awardee ini sangat banyak sekali, maka sebisa mungkin teman-teman tinggilah dari nilai di bakat skolastik ini. Nah, selanjutnya teman-teman sudah harus mempersiapkan soal-soal untuk bakat skolastik ini dari sekarang, agar teman-teman bisa lebih besar peluang lolos di beasiswa LPDP ini. If you are fail to prepare, it means that you are preparing to fail. Nah, berarti jika teman-teman itu gagal untuk mempersiapkan, berarti sama saja teman itu mempersiapkan untuk gagal. Maka dari itu, dipersiapkan dari sekarang ya bakat skolastik ini. Semoga lulus.